Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ya, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu akan mengatur dulu tempat duduk kalian supaya proses pembelajaran kita sampai nanti berjalan dengan lancar ya. Silakan anak-anak digeser dulu biar dapat tempat duduknya ya. Perbaiki dulu. Ya, terima kasih ya. Untuk selanjutnya, Ibu akan mempersilakan ketua kelas dulu untuk memimpin doa sebelum kita memulai pelajaran. Silakan Andrianto memimpin doa dulu, Nak. Sudah ya. Kemudian Ibu akan memeriksa absensi atau kehadiran anak-anak. Yang hadir, Ibu sebut nama yang hadir, tunjuk tangan ya. Andrianto, Nudiali Solihah, Amiratin, Anazatul, Windu, Bayana, Hindia, Anggraini, Sila, Galuh, Zelena, Renawati, Kamila, Najwa, Novia, Aurora, Faisal, Asrori, Sahrul Rozi, Fikri, Muslimah, Otis. Iya, hadir semua anak ya. Ya. Sebelum Ibu memulai materi kita pada pagi hari ini, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang pasar bebas. Ya. Iya. Tentang pasar bebas. Sebelumnya ada yang pernah ke pasar? Semua pernah ke pasar ya. Di pasar itu kalian lihat siapa? Penjual dan pembeli. Jadi pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar itu ada pasar tradisional, kemudian ada pasar modern. Nah, yang kita dengar sekarang ini adalah tentang pasar bebas. Coba masih ingat pelajaran minggu kemarin, apa itu pasar bebas? Coba katakan anak, yuk. Iya bagus, tangan dulu. Iya. Pasar bebas adalah di mana penjual dan pembeli diberikan kebebasan dalam melakukan kebijakan perdagangan. Nah, di dalam pasar bebas itu ada badan-badan yang mengelola pasar bebas atau ada beberapa organisasi yang mengelola pasar bebas. Itu yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini.
sebelumnya dulu Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Itu anak-anak mampu menganalisis tentang organisasi-organisasi atau badan pengelola pasar bebas dengan benar. Ya. Kemudian manfaat kita mempelajari pasar bebas, manfaat kita mempelajari badan pengelola pasar bebas atau materi kita pada pagi hari ini adalah agar anak-anak mengetahui badan-badan atau organisasi pengelola pasar bebas. Kemudian pendekatan yang Ibu gunakan pada pembelajaran kali ini adalah pendekatan saintifik, ya, dengan menggunakan metode diskusi dan model pembelajaran problem based learning atau yang disebut dengan pembelajaran berbasis masalah, ya. Nah, itu. Selanjutnya, teknik penilaian. Teknik penilaian yang Ibu gunakan ada 3 tahap, ya. Yang pertama ada penilaian sikap. Penilaian sikap itu yang mana, Bu? Ketika kalian masuk kelas, kemudian berapa menit kalian terlambat ketika mengikuti pelajaran, kemudian bagaimana sikap kalian terhadap teman, bagaimana sikap kalian terhadap ibu bapak guru di kelas, misalnya, nah itu sikap. Yang kedua ada pengetahuan. Pengetahuan ini nanti ibu akan mengambil nilai dari pretest, post-test, kemudian ulangan harian. Ya, kemudian yang ketiga ada keterampilan. Nah, keterampilan di sini bagaimana nanti ketika anak-anak pada saat proses diskusi. Bagaimana keaktifan anak-anak ketika diskusi. Bagaimana kerjasama dengan kelompok kalian. Ketika nanti Ibu akan membagikan kelompok diskusi. Nah itu ya. Selanjutnya sebelumnya dulu Ibu akan menginformasikan untuk KKM pada pelajaran IPS ini ada 75. Sekiranya nanti di akhir ada tes dan sebagainya, anak-anak belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM 75, nanti Ibu akan adakan remedial. Ya, remedial seperti biasa. Ibu akan memberikan soal atau pengayaan. Nah, itu seperti itu ya. Sebelum Ibu mulai menyampaikan materi, Ibu akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Pretest ini mengenai pengetahuan kalian tentang materi kita pada pagi hari ini tentang Badan Pengelola Pasar Bebas. Soal pretest ini silakan anak-anak kerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Nah, ini untuk menguji pengetahuan awal anak-anak tentang materi kita mengenai Badan Pengelola Pasar Bebas, ya.
Sudah selesai? Sudah. Ibu akan mengumpulkan ya, kalau sudah. Ibu pengen tahu gambaran awal anak-anak tentang materi kita pada pagi hari ini. Cuma kalau saya jangan cari kurangnya dulu. Karena jangan sampai kita cari kurangnya, lalu kemudian membuat kita mager. Nah, sementara yang dilakukan sekarang adalah bergerak. Ya, terima kasih ya anak-anak atas kerjasamanya. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan gambaran materi mengenai Badan Pengelola Pasar Bebas. Nanti, ini yang Ibu jelaskan ini adalah 5 organisasi Badan Pengelola Pasar Bebas. Ibu akan memberikan gambaran umum ya, nanti selebihnya kan Ibu sudah bagikan buku paket, silakan dibaca. Ya, nanti ketika Ibu akan memberikan tugas diskusi. Coba dilihat yang pertama, ada dia di slide, ada ASEAN Economic Community atau masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, atau disingkat dengan MEA ya. Masyarakat ekonomi ASEAN ini adalah pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. Nah, anggota-anggotanya ini adalah negara-negara yang tergabung ke dalam ASEAN. Coba ada yang bisa menyebutkan negara-negara yang tergabung ke dalam ASEAN? Coba, yang bisa? Angkat tangan coba. Ada berapa negara yang tergabung ke dalam ASEAN? Angkat tangannya. 11. Coba. Angkat tangannya. Jangan takut, nak. Coba sebutkan. Muslimah. Ya. Indonesia. Terus. Singapura. Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina. Nah, itu ya ada 11 negara yang tergabung ke dalam ASEAN. Nah, pada MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN ini, seluruh negara-negara anggota yang tergabung di dalam organisasi ini boleh atau bebas memperjualbelikan barang dan jasa. Jasa di sini yang dimaksudkan adalah jasa profesional seperti guru, kemudian dokter, kemudian ada pengacara. Ya, nah itu yang jasa yang diperjualbelikan. Kemudian di dalam masyarakat ekonomi Eropa ini, masyarakat ekonomi ASEAN ini dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi yang nanti diharapkan bisa meningkatkan keamanan di kawasan Asia Tenggara atau di kawasan ASEAN, kemudian mengentaskan kemiskinan di kawasan ASEAN, kemudian yang ketiga pertumbuhan ekonomi secara merata dan berkelanjutan. Nah, itu gambaran umum tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Kemudian yang kedua ada AFTA, ya, ASEAN Free Trade Area, ya. ASEAN Free Trade Area, ya itu ya, apa namanya di gambar lambang dari AFTA. Nah, AFTA ini merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara anggota ASEAN, ya, yang kemudian membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional yang nantinya menjadikan negara ASEAN ini basis produksi dunia. Ya. Nah, AFTA ini dibentuk ketika konferensi tingkat tinggi ASEAN yang keempat di Singapura. Nah, kemudian dengan dibentuknya AFTA ini, negara-negara yang berada di kawasan ASEAN berharap bahwa dengan adanya pasar bebas dapat memberikan keuntungan bagi seluruh negara yang tergabung ke dalam ASEAN. Nanti bisa dengan adanya organisasi ini dapat memberikan keuntungan bagi negara-negara
ASEAN. Nah itu. Kemudian yang ketiga ada Asia Pacific Economic Corporation, panjangannya, atau yang disingkat dengan, kalau dalam ejaan bahasa Indonesia itu APEC, ya. Iya. Nah, APEC ini adalah forum kerjasama negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Ya, berarti anggotanya ini adalah negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemudian perdagangan dan investasi di antara sesama anggota. Ya, kemudian APEC ini berlandaskan pada prinsip kesepakatan bersama, sehingga seluruh anggotanya ini diberi kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan mengambil keputusan secara terbuka dan sukarela. Ya, nah APEC ini dibentuk atas usulan dari Bob Hawke. Bob Hawke ini adalah Perdana Menteri Australia, ya, yang menginginkan bahwa di kawasan Asia Pasifik itu perlu adanya forum kerjasama. Nah, sehingga usulan tersebut kemudian disetujui oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Nah, dan akhirnya tahun 1989 terbentuklah forum kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Nah itu ya sejarah singkat mengenai Asia Pacific Economic Corporation. Kemudian berikutnya ada Masyarakat Ekonomi Eropa atau yang disingkat dengan MEE, ya. Nah, MEE ini adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara yang berada di kawasan Eropa, kan? Masyarakat Ekonomi Eropa. Nah, anggotanya berasal dari negara-negara yang berasal dari Eropa. Ya, MEE ini adalah lembaga kerjasama ekonomi moneter yang lahir atas perjanjian Roma atau yang disebut dengan Treaty of Roma. Nah, gagasan pembentukan masyarakat ekonomi Eropa ini bermula dari keinginan Prancis untuk melakukan kerjasama dengan Jerman Barat pada sektor industri baja dan batu bara. Kemudian pada tahun 1950 keinginan tersebut dapat terrealisasi dengan ditandai dengan ditandatangani European Coal and Steel Community namanya, atau yang disingkat dengan ECSC, ya. Nah itu ini kemudian disetujui oleh 6 negara yang disebut dengan Six State, ya. Six State itu 6 negara, antara lain yang pertama ada Prancis, yang kedua Jerman Barat, yang ketiga Belanda, keempat Belgia, kelima Luxembourg, kemudian yang keenam ada Italia. Ya, nah keenam negara atau yang disebut dengan Six State ini kemudian memberikan pengaruh kepada negara-negara lain yang belum tergabung ke dalam masyarakat ekonomi Eropa ini. Yang 6 negara ini yang kemudian memberikan pengaruh untuk ikut bergabung ke dalam kerjasama ini. Nah itu ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima ada World Trade Organization. Coba dibaca, coba. World Trade Organization atau organisasi perdagangan dunia. Ya, adalah World Trade Organization atau kita singkat dalam bahasa Indonesia WTO. Sering kita dengar ya, WTO. Nah, biar lebih gampang. Kalau WTO ini adalah organisasi internasional yang bertugas menata dan memfasilitasi lalu lintas perdagangan antar negara. Kemudian tugasnya mengatasi perselisihan antar negara-negara yang tergabung ke dalam World Trade Organization. Nanti jangan Bu, negara mana saja. Nah, itu akan menjadi tugas nanti yang tergabung ke dalam masing-masing organisasi ini. Ya, kemudian World Trade Organization ini dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995 sebagai ganti dari GATT
Atau mungkin pernah kalian dengar dengan sebutan GATT, yaitu GATT, ya. GATT itu adalah General Agreement on Trade and Tariff, ya, yang dibentuk pada tahun 1947, yang merupakan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan. Nanti tugas dari World Trade Organization ini adalah memantau pelaksanaan perjanjian dan mengevaluasi mengevaluasi kebijakan perdagangan. Nah, itu ya tugas dari World Trade Organization. Yang Ibu jelaskan ini adalah gambaran umum ya bagaimana kelima organisasi ini. Nanti selebihnya sudah Ibu bagikan buku paket, silakan anak-anak baca sebelum Ibu bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik, ya. Nah, untuk mengerjakan tugas yang ada di LKPD, karena tadi Ibu sudah jelaskan di awal bahwa kita akan menggunakan metode diskusi. Jadi sebelumnya Ibu akan membagikan dulu anak-anak menjadi 5 kelompok, ya. Ya. Bentar Ibu kelompok. Untuk kelompok 1, Andrianto, ketuanya. Kemudian Anazatul, mana Anazatul? Pindah, nah. Kemudian Amiratin dan Otis Mada. Ya. Cari kelompoknya, nah, ketuanya ada di situ, silakan dicari ketuanya. Kemudian ada kelompok 2, Asrori, Ana, Bayi Ana, kemudian ada Kindia, ada Anggraini, dan Galuh. Silakan dicari ketuanya, ini ada Ana ya. Kemudian yang ketiga ada Fikri, kemudian Zelena, Renawati, Kamila, nah itu ya untuk kelompok 3. Ketuanya Zelena tadi ya. Kemudian yang keempat ada kelompok 4 ini, Zahro Rozi, Novia Bella, Aurora, dan Anazatul. Ketuanya Novia Bella. Kemudian kelompok 5, ada Muhammad Faisal, Sila Alfiana, kemudian ada Najwa Arimbi, dan yang keempat ada Muslimah. Nah, silakan anak-anak bergabung dengan kelompoknya. Boleh bangkunya ke depan, boleh. Ayo, gimana nyamannya kalian anak? Ya, bisa ditarik ke depan. Anak misalnya bisa tarik ketuanya, tarik ke depan kelompoknya. Nah, ditarik ke sini misalnya boleh. Ayo, pindah-pindah. Nana tempat duduknya. Enggak apa-apa, ayo. Ya. Ya. Nah, tarik deh enggak apa-apa. Ya, boleh di depan sini, boleh di depan. Tarik ke depan anak. Ya. Nah. Beritahu. Diuhan. Ayo, boleh. Sudah sesuai kelompoknya ya. Nah, untuk kita dulu.
Andrianto untuk kelompok 1. Ibu akan membagikan LKPD-nya ya, lembar kerja peserta didik untuk kalian kerjakan. Ada 3 soal yang harus dianalisis. Boleh pakai buku, boleh searching di Google sama penjelasan yang Ibu kasih tadi ya. Kelompok 1, kelompok 2, Anan, kelompok 2. Kelompok 3 Zelena. Kelompok 4 Novia Bella. Terus kelompok 5 Muslim. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu 15 menit ya. Cukup waktunya 15 menit dengan 3 analisis soal. 1 soal itu 5 menit ya. Oke. Silakan mulai bekerja. Geser sini nak. Nah. Nah. Yuk. Ya, mana lagi? Ayo diskusi. Satu soal 5 menit cukup ya. Dan 3 soal dari apa namanya? Arah belakang, kemudian tujuan dan anggotanya sudah ada. Ya, boleh kalau tidak ada di buku boleh. Searching di Google boleh ya. Kenapa lah dibawa bukunya? Selesai berapa soal? Ya, lanjutkan ke yang nomor 2 ya kalau sudah. Silakan didiskusikan, nanti bukan nilai dari keaktifan kalian di diskusi. Ya, berapa soal? Berapa soal? Lanjut ya ke nomor 2. Ayo yang aktif diskusinya.
Itu Ibu kasih nilai plus kalau yang aktif diskusi. Ya, dapat berapa jawabannya? Oke, jadi satu ya. Masih ada waktu beberapa. Masih ada waktu 5 menit lagi. Sudah dapat berapa jawabannya? Nomor 3. Cari anggota apa nih? Masyarakat ekonomi ASEAN. Anggotanya siapa? Dari mana saja? Kan Ibu jelaskan tadi di awal, anggotanya itu adalah negara-negara yang tergabung ke dalam ASEAN. Ya, ini pelajaran di semester 1 tentang ASEAN. Ya, mau sampai di nomor 3. Anggota masyarakat ekonomi Eropa. MEE. Kalau bahasa Indonesia kan disingkat MEE. Kalau dalam ejaan Inggris MEE. Ya. Tapi kita pakai bahasa Indonesia aja biar lebih sulit ya. Kayak tadi yang APEC. World Trade Organization atau nomor 5 ya yang dapat WTO. Kalau ejaan bahasa Indonesianya kan WTO ya. Kalau ejaan Inggrisnya WTO.
Negara-negara yang tergabung ke dalam kelompok berapa ini? Kelompok 5 kan, World Trade Organization. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Ya, terus nama kelompoknya. Ya. Lagi berapa soal? Lagi 1 ya, diselesaikan masih ada waktu. Lagi 5 menit untuk 1 soal ya. Kroasia. Kroasia. Baca Assalamualaikum sama nama. Iya, boleh. J, Bu. Jerman, bukan Zerman. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2? Kelompok 2 mana sudah? Kelompok 3? Kelompok 3? Sudah? Kelompok 4? Kemudian kelompok 5 ini ya, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Kalau sudah selesai, perhatikan dulu anak-anak. Kalau sudah selesai jawabannya, Ibu akan mempersilahkan ketua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, nanti coba diperhatikan dulu anak. Nanti anggota kelompok yang lain ini menanggapi dengan memberikan pertanyaan boleh, kemudian memberikan jawaban juga boleh. Ya, satu hal,
nanti Ibu minta apa presentasinya itu pelan-pelan. Terus jangan tergesa-gesa ya, biar Ibu bisa mencerna, kemudian teman-teman yang lain juga bisa mencerna. Nah, silahkan ketua kelompoknya maju ke sana deh ya, yang keras suaranya nanti. Biar kedengaran. Satu, dua, 5. Muslimah, moderatornya begini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari sekian kelompok ini, dari hasil diskusi kita akan disampaikan oleh kelompok yang pertama, lalu sampai terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok saya. Masyarakat ekonomi Asia. Pelan-pelan ya. Asal gerakan dibentuknya masyarakat ekonomi Asia. Pada tahun 2019 gerakan untuk membentuk masyarakat ekonomi Asia bukan dalam proses tingkat di Kuala Lumpur. Konferensi tersebut bertujuan untuk memajukan Asia menjadi kawasan yang lebih makmur, stabil dan mampu bersaing dalam perekonomian global. Setelah itu pada tahun 2003 dilaksanakan KTT di Bali yang menghasilkan kesepakatan para pemimpin negara ASEAN mengenai pentingnya melakukan integrasi LGA sebagai satu tujuan utama. Tujuan dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. 1. Memperdayakan ekonomi dalam kawasan ASEAN, khususnya pada sasaran utama yakni revitalisasi usaha kecil dan menengah. 2. Mengintegrasikan ekonomi kawasan Asia Tenggara dengan ekonomi global dengan tujuan dasarnya untuk meningkatkan global. 3. Untuk seluruh masyarakat ASEAN. 4. Dengan menjadi sebuah kawasan yang memiliki daya saing ekonomi yang tinggi dan dikendali dengan peraturan dan norma ekonomi. Anggota masyarakat ekonomi ASEAN. Indonesia sedang recording juga di sini. Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Dua video yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2 akan membacakan hasil presentasi dari kelompok 1. ASEAN Free Area. Data belakang berdirinya AFTA. ASEAN Free Area adalah sebuah kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara untuk menghapuskan batasan pedalaman antar negara anggota ASEAN. AFTA adalah wujud kesepakatan ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas pedalaman. Hal ini dilakukan di dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi seluruh penduduknya. AFTA dicetuskan pada ASEAN Summit di Singapura pada Januari 1992 dan mulai diterapkan pada Januari 1993. Tujuan dibentuknya AFTA. 1. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produksi ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. 2. Menarik lebih banyak internet. 3. Meningkatkan perdagangan antara negara anggota ASEAN. Anggota AFTA. Saat AFTA dibentuk pada tahun 1992, anggota AFTA terdiri dari negara yaitu Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sementara Vietnam
6 baru bergabung menjadi anggota ASEA pada tahun 1995. Laos dan Myanmar pada tahun 1997 dan Kamboja pada tahun 1999. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Latar belakang dibentuknya Asia Pacific Economic Cooperation APEC didirikan pada tahun 1989 sebagai sebuah forum kerjasama ekonomi antara negara di kawasan Asia Pasifik. Latar belakang didirikannya adalah keinginan negara-negara di Asia Pasifik untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan. Gagasan APEC pertama kali disinggung secara terbuka oleh Perdana Menteri Australia Bob Hawke dalam pidatonya di Seoul, Korea pada tanggal 31 Januari 1999. Pada saat Silakan yang lain disimak ya. tentang perdagangan dan pergerakan ekonomi di kawasan ini. Tujuan Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC untuk membentuk kerjasama perdagangan, investasi, pariwisata, dan peningkatan sumber daya manusia yang saling menguntungkan di antara para anggotanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, APEC melakukan kerjasama dalam 3 ruang letak yang disebut dengan 3 pilar kerjasama APEC. Ketiga pilar itu adalah liberalisasi, perdagangan, dan investasi, fasilitasi usaha serta kerjasama ekonomi dan teknik. 3 anggota Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC terdiri dari 21 negara. 1 Amerika Serikat, 2 Australia, 3 Brunei Darussalam, 4 Tiongkok, 5 Chili, 6 Filipina, 7 Hong Kong, 8 Indonesia, 9 Jepang, 10 Korea Selatan, 11 Kanada, 12 Malaysia, 13 Meksiko, 14 Papua Nugini, 15 Selandia Baru, 16 Singapura, 17 Taiwan, 18 Thailand, 19 Rusia, 20 Vietnam, dan 21 Peru. Sekian dari kelompok saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus untuk kelompok 3. Ya, selanjutnya kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 4. Ini Eropa, masyarakat ekonomi Eropa. Pertama, pembukaan MEE dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi dan politik negara-negara Eropa pasca Perang Dunia Kedua yang mengalami perpecahan dan kekacauan. Selain itu, beberapa negara Eropa menginginkan kerjasama ekonomi dan politik untuk meningkatkan kesejahteraan dan perdamaian masyarakat Eropa. Kedua, tujuan pembentukan organisasi MEE. Pertama, menghapuskan semua rintangan yang mengakibatkan adanya perdagangan internasional. Kedua, meluaskan hubungan dengan negara-negara saling berkompetisi. Ketiga, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan kerja. Keempat, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antara negara anggota. Ketiga, negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa adalah Australia, Belanda, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Prancis, Hungaria, Irlandia, Italia, Kroasia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Polandia, Portugal, Rumania, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ketua kelompok dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu World Trade Organization. Latar belakang dibentuknya
International World Trade Organization atau yang kita sebut WTO. Terbentuknya setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay atau Uruguay Round pada tahun 1986 hingga tahun 1994. Putaran tersebut mencakup semua bidang perdagangan. Para peserta setuju bahwa ada pajak pemotongan atau VAA masuk terhadap produk kopi dari negara berkembang. Berikut tujuan World Trade Organization. Pertama, meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Kedua, membantu produsen, barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Keempat, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. 5. Menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminasi. 6. Menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. Lalu, negara-negara yang tergabung ke dalam World Trade Organization adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Argentina, Australia, lalu Rusia dan Bangladesh. Sekian dari kami kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok saya akan mewakilkan untuk membuka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ya. Untuk kelompok berapa dulu? Kelompok 1. Ya. Didengar pertanyaannya. Sebentar dulu, pelan-pelan. Didengar pertanyaannya untuk ketua kelompok 1 atau yang lain. Kelompok yang lain bisa menanggapi ya. Kelompok 1 anggotanya bisa menanggapi. Silakan. Apa dampak positif yang ditemukan oleh dari NTA? Terima kasih untuk pertanyaannya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dampak positif NTA bagi bangsa Indonesia adalah berkembangnya industri kreatif. Hal ini karena perdagangan internasional menuntut produk yang inovatif sehingga daya saing semakin besar. Maka dari itu Indonesia berupaya melahirkan produk yang lebih kreatif agar mampu bersaing di pasar internasional. Ya. Ada lagi yang lain yang mau menanggapi? Bentar dulu. Yang mau menanggapi nih? Ada yang lain? Ayo selanjutnya. Siapa yang mau bertanya? Nah, coba. Fikri tadi. Untuk kelompok 4 mana? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, jawabannya adalah dampak dari adanya NEE bagi negara-negara di Eropa adalah memasukkan negara menjadi meningkat. Hal tersebut disebabkan karena adanya program perdagangan bebas sehingga terjadi kegiatan ekspor dan impor. Terima kasih. Dari kelompok 4 ada yang mau menanggapi anggotanya? Ya, ada. Silakan, ada lagi yang mau bertanya. Ya. Keras suaranya nah biar kedengeran. Kelompok 2 mana? Dalam kerjasama ekonomi ASEAN untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi internasional serta memperluas perdagangan dan investasi antar anggota ASEAN. Ada yang mau menanggapi pertanyaannya? Jawaban? Ada yang mau menambahkan jawaban dari ketua kelompoknya untuk kelompok 2? Ya, pas. Berikutnya. Untuk kelompok berapa? Pertanyaan untuk kelompok. Silakan dilihat kelompok 5. Jangan lihat Ibu. Apa saja keuntungan yang diperoleh Indonesia sebagai salah satu anggota WTO? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pelan-pelan. Yaitu dapat menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan, dan mengoptimalkan kemanfaatan sumber daya dunia. Terima kasih. Ya. Ada yang mau bertanya? Ada lagi pertanyaan? Ya, untuk kelompok berapa? Untuk kalau tadi dulu untuk kelompok 3, mana kelompok 3 ketuanya? Silakan. Jadi, sebenarnya mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi
investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan Asia Pasifik, serta meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi anggota. Nah, itu adalah tanggapan dari kelompok 3 ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan kembali ke moderator. Baik, kalau begitu kami menutup sesi pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk hasil diskusi. Silakan kembali ke moderator. Nah, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 ya, dari masing-masing kelompok. Dari organisasi yang pertama ada masyarakat ekonomi ASEAN. Yang ini ya. Ya, masyarakat ekonomi ASEAN. Yang kedua AFTA, Asia Free Trade Area. Kemudian yang ketiga Asia Pacific Economy Corporation. Yang keempat ada Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Dan yang kelima ada World Trade Organization. Ya, dari penjelasan Ibu, kemudian hasil diskusi kalian tadi, ada yang bisa menyimpulkan, memberikan kesimpulan. Siapa? Akila coba. Keras suaranya, Nak. Negara ini perlu dijaga agar kedepannya semua negara dapat mencapai tujuan yang bebas dan bermanfaat bagi masyarakat. Iya, bagus. Ada lagi yang lain? Dalam kehidupan ekonomi suatu negara, dapat terbangun dengan baik dan terkoordinasi. Iya, bagus ya. Berarti ada lagi yang mau menyimpulkan? Iya, Ibu akan mencoba menyimpulkan ya dari hasil presentasi kalian, kemudian dari kesimpulan yang kalian kemukakan bahwa seperti halnya kita manusia yang tidak bisa hidup sendiri ya. Negara juga memerlukan bantuan negara lain. Tentunya bentuknya adalah dalam bentuk kerjasama. Kerjasama ini dilakukan baik itu dalam bidang ekonomi, politik, keamanan, kemudian sosial, dan lain sebagainya. Tentunya setiap kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membacakan hasil presentasi dari kelompok ASEAN Free Trade Area. Latar belakang berdirinya AFTA. ASEAN Free Trade Area adalah sebuah kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara untuk menghapuskan batasan perdagangan antar negara anggota ASEAN. AFTA adalah bentuk kesepakatan ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan. Hal ini dilakukan di dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia, serta menciptakan pasar regional bagi seluruh penduduknya. AFTA dicetuskan pada ASEAN Summit di Singapura pada Januari 1992 dan mulai diterapkan pada Januari 1993. Tujuan dibentuknya AFTA: 1. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produksi ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. 2. Menarik lebih banyak internet. 3. Meningkatkan perdagangan antara negara anggota ASEAN.
anggota AFPA. Saat AFPA dibentuk pada tahun 1992, anggota AFPA terdiri dari negara dari Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sementara Vietnam baru bergabung menjadi anggota AFPA pada tahun 1995. Laos dan Myanmar pada tahun 1997 dan Kamboja pada tahun 1999. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Latar belakang dibentuknya Asia Pacific Economic Cooperation APEC didirikan pada tahun 1999 sebagai sebuah forum kerjasama ekonomi antara negara di kawasan Asia Pasifik. Latar belakang didirikannya adalah keinginan negara-negara di Asia Pasifik untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan. Gagasan APEC pertama kali disinggung secara terbuka oleh Perdana Menteri Australia Bob Hawke dalam pidatonya di Seoul, Korea pada tanggal 31 Januari 1999. Pada saat Silakan yang lain disimak ya. tentang perdagangan dan pergerakan ekonomi di kawasan ini. Tujuan Asia Pasifik Economic Cooperation atau APEC untuk membentuk kerjasama perdagangan, investasi, pariwisata, dan peningkatan sumber daya manusia yang saling menguntungkan di antara para anggotanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, APEC melakukan kerjasama dalam 3 ruang lengkap yang disebut dengan 3 pilar kerjasama APEC. Ketiga pilar itu adalah liberalisasi, perdagangan, dan investasi, fasilitasi usaha serta kerjasama ekonomi dan teknik. 3. Anggota Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC terdiri dari 21 negara. 1. Amerika Serikat, 2. Australia, 3. Brunei Darussalam, 4. Tiongkok, 5. Chili, 6. Filipina, 7. Hong Kong, 8. Indonesia, 9. Jepang, 10. Korea Selatan, 11. Kanada, 12. Malaysia, 13. Meksiko, 14. Papua Nugini, 15. Selandia Baru, 16. Singapura, 17. Taiwan, 18. Thailand, 19. Rusia, 20 Vietnam, dan 21 Peru. Sekian dari kelompok saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aplaus untuk kelompok 3. Ya, selanjutnya kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 4. Ini Eropa, masyarakat ekonomi Eropa. Pertama, pembukaan MEE dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi dan politik negara-negara Eropa pasca Perang Dunia Kedua yang mengalami pecahan dan kekacauan. Selain itu, beberapa negara Eropa menginginkan kerjasama ekonomi dan politik untuk meningkatkan kesejahteraan dan perdamaian masyarakat Eropa. Kedua, tujuan pembentukan organisasi MEE. Pertama, menghapuskan semua rintangan yang mengakibatkan lanjutnya perdagangan internasional. Kedua, meluaskan hubungan dengan negara-negara saling berkompetisi. Ketiga, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan kerja. Keempat, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antara negara anggota. Ketiga, negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa adalah Australia, Belanda, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Prancis, Hungaria, Irlandia, Italia, Kroasia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Polandia, Portugal, Rumania, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ketua kelompok dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu World Trade Organization. Latar belakang dibentuknya World Trade Organization atau yang kita sebut WTO terbentuknya setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay atau Uruguay Round pada tahun 1986 hingga tahun 1994. Putaran tersebut mencakup semua bidang perdagangan. Para peserta setuju bahwa ada pajak pemotongan atau DEA masuk terhadap produk kopi dari negara berkembang. Berikut tujuan World Trade Organization. Pertama, meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Kedua, membantu produsen, barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Keempat, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. 5. Menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminasi. 6. Menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. Lalu, negara-negara yang tergabung ke dalam World Trade Organization adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Argentina, Australia, lalu Rusia dan Bangladesh. Sekian dari kami, kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok saya akan mewakilkan untuk membuka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ya. Untuk kelompok berapa dulu? Kelompok 1. Ya. Didengar pertanyaannya. Sebentar dulu, pelan-pelan. Didengar pertanyaannya untuk kelompok ketua kelompok 1 atau yang lain, kelompok yang lain bisa menanggapi ya. Kelompok 1 anggotanya bisa menanggapi. Silakan. Kelompok 1. Apa dampak positif yang ditemukan dari NTA? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dampak positif NTA bagi bangsa Indonesia adalah berkembangnya industri kreatif. Hal ini karena perdagangan internasional menuntut produk yang inovatif sehingga daya saing semakin besar. Maka dari itu Indonesia berupaya melahirkan produk yang lebih kreatif agar mampu bersaing di pasar internasional. Ya. Ada lagi yang lain yang mau menanggapi? Bentar dulu. Yang mau menanggapi nih? Oh, ada yang lain. Ayo selanjutnya. Siapa yang mau bertanya? Nah, coba Fikri tadi. Untuk kelompok 4 mana? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, jawabannya adalah dampak dari adanya NEE bagi negara-negara di Eropa adalah memasukkan negara menjadi meningkat. Hal tersebut disebabkan karena adanya program perdagangan bebas sehingga terjadi kegiatan ekspor dan impor. Terima kasih. Dari kelompok 4 ada yang mau menanggapi anggotanya? Ya, ada. Silakan, ada lagi yang mau bertanya. Ya. Keras suaranya nah biar kedengeran. Kelompok 2 mana? Dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi internasional serta memperluas perdagangan dan investasi antar anggota ASEAN. Ada yang mau menanggapi pertanyaannya? Jawaban? Ada yang mau menambahkan jawaban dari ketua kelompoknya untuk kelompok 2? Ya, pas. Berikutnya. Untuk kelompok berapa? Pertanyaan untuk kelompok. Silakan dilihat kelompok 5. Jangan lihat Ibu. Apa saja keuntungan yang diperoleh Indonesia sebagai salah satu anggota WTO? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pelan-pelan. Yaitu dapat menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan, dan mengoptimalkan kemanfaatan sumber daya dunia. Terima kasih. Ya. Ada yang mau bertanya? Ada lagi pertanyaan? Ya, untuk kelompok berapa?
Untuk kita dulu untuk kelompok 3, mana kelompok 3 ketuanya? Silakan. Jadi, perannya itu mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan Asia Pasifik, serta meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi yang berkembang. Nah, itu adalah tanggapan dari kelompok 3 ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan kembali ke moderator. Baik, kalau begitu kami menutup sesi pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk hasil diskusi. Nah, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 ya, dari masing-masing kelompok. Dari organisasi yang pertama ada masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, yang ini ya. Ya, masyarakat ekonomi ASEAN. Yang kedua AFTA, Asia Free Trade Area. Kemudian yang ketiga Asia Pacific Economy Corporation. Yang keempat ada Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Dan yang kelima ada World Trade Organization. Ya, dari penjelasan Ibu, kemudian hasil diskusi kalian tadi, ada yang bisa menyimpulkan, memberikan kesimpulan. Siapa? Akila coba. Keras suaranya, Nak. Negara ini perlu dijaga agar kedepannya semua negara dapat mencapai tujuan yang bebas dan bermanfaat bagi masyarakat. Iya, bagus. Ada lagi yang lain? Dalam kehidupan ekonomi suatu negara, membutuhkan bantuan dari negara lainnya. Untuk negara-negara tersebut, dibentuklah berbagai organisasi agar hubungan ekonomi dapat terbangun dengan baik dan terorganisir. Iya, bagus ya. Berarti ada lagi yang mau menyimpulkan? Iya. Ibu akan mencoba menyimpulkan ya dari hasil presentasi kalian, kemudian dari kesimpulan yang kalian kemukakan bahwa seperti halnya kita manusia yang tidak bisa hidup sendiri ya, negara juga memerlukan bantuan negara lain. Tentunya bentuknya adalah dalam bentuk kerjasama. Kerjasama ini dilakukan baik itu dalam bidang ekonomi, politik, keamanan, kemudian sosial, dan lain sebagainya. Tentunya setiap kerjasama itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tapi karena kita di sini membahas tentang organisasi yang bergerak di dalam bidang ekonomi, berarti tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang terdapat dalam suatu negara. Nah, itu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu dari materi kita pada pagi hari ini. Sudah paham semua ya? Ya. Kalau udah diem berarti sudah paham. Nah, kalau sudah paham, dari pembelajaran kita hari ini, dari awal, dari Ibu pembuka sampai diskusi, Ibu akan menanyakan atau memberikan refleksi kepada kalian. Bagaimana perasaan kalian menerima pelajaran pada siang hari ini. Nanti di lembar refleksi itu ada pilihan, apakah senang dengan metode yang Ibu gunakan, kemudian model yang Ibu gunakan. Kalau kalian tidak suka dikasih centang ya. Ini Ibu akan membagikan lembar refleksinya. Silakan dikasih centang nanti ya.
Tolong diisi yang jujur ya, jangan takut. Kiranya misalnya tidak suka dengan model yang Ibu gunakan. Tidak suka misalnya ya. Kalau misalnya suka tentang bagian suka ya, ada kolom suka tidak suka di sana. Dengan modelnya apa metodenya kalian tidak suka. Isi yang jujur ya, jangan takut. Sudah selesai? Kita ambil lembar refleksinya.
Baik, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu minta dulu anak-anak kembali ke tempat duduknya semula. Nanti Ibu akan melakukan post test ya. Diangkat, Nak, diangkat supaya tidak bersuara. Ya. Selanjutnya Ibu akan mengadakan post test. Post test ini adalah evaluasi dari penjelasan yang Ibu berikan, kemudian dari hasil diskusi tadi. Ya, Ibu akan memberikan soal. Ada 5 soal pilihan ganda. Silakan dijawab. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Cari Ibu bagikan soalnya dulu.
Sudah selesai? Ibu akan ambil jawabannya ya. Baiklah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, coba tolong diperhatikan ada informasi untuk pekerjaan kalian di rumah nanti ketika di rumah ya, setelah pulang silakan ada PR dari Ibu, kerjakan halaman 39 ya yang ada di buku paket. Kemudian setelah kalian kerjakan PR, biar tidak ada waktu untuk kalian main game, mungkin yang pegang HP ya, silakan nanti dipelajari materi berikutnya ya pada bab berikutnya. Ya. Nah, sudah sudah paham tugasnya itu ada pekerjaan rumah, setelah pekerjaan rumah kemudian baca materi berikutnya untuk pertemuan di minggu depan ya. Ya. Ya, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa dulu. Baik, pertemuan kita pada kesempatan hari ini Ibu akan akhiri. Kita bertemu nanti di minggu depan. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Semoga kita sehat dan dipertemukan nanti di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan ketua kelas itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.